Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ustadz yang kami muliakan dan kami taati, para penyimak sinau bareng Zawiyah At-Ta'limiyah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang mohon maaf sebelumnya karena siaran kami kemarin mengalami gangguan teknis, maka sebagai gantinya kami merekam dan tidak bisa melakukan siaran langsung. Sekali lagi mohon maaf. Baik, seperti biasa di penghujung Ramadan ini, mari kita hadiahkan Al-Fatihah yang pertama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa nisaihi wa jamil anbiya'i wal mursalin, wa nakhussu khususan ila maulana Balyan bin Malkan Sayyidina Nabiullah Khidir wa jamil malaikatil muqarrabin, salawatullah salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ila jamil aimatil mujtahidin wa muqallidihim fiddin wal ulama'il amilin wal mukhlasin wal musannifin wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin was sadati sufiyyati wal muhaddiqin wa awliya'il kauni ajma'in, wa maulana awwalus sufin Sayyidina Wais al-Qarani wa maulana limamil a'dham Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wal imam Abi Hanifah wal imam Malik bin Anas wal imam Ahmad bin Hambal wa hujjatil Islam al-imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa sultanil awliya'i Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasa sirra wa nawara dhariha wal imam Abil Hasan Asy-Syadzili wal imam Abil wa Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti wa Ibn Hajar al-Asqalani wa Zakaria al-Ansari wa Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa Ibn Hajar al-Hitami wa Syekh Zainuddin al-Malibari wa Sayyid Abi Bakar Sata wa Syekh Mahfud at-Turmuzi wa Syekh Nawawi al-Bantani wa hadratu Syekh Hashim Asy'ari wa Syekhina Khalil Bangkalan wa hadratu Syekh Hashim Asy'ari Jombang Tebuireng wa Radana Sa'ad Syamsul Arifin wa Ki Haji Abdul Malik Baydawi wa usulihi wa furu'ihim jami'in masyayikh syekhina wa mahadina wa badabatina wa jaddadina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir. Mohon keikhlasan Fatihah satu kali lagi ditujukan kepada Lurah Pondok Pojok Pesantren yang sekarang terbaring di rumah sakit. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Dan juga Fatihah berikutnya kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan mudik. Semoga Allah memberikan kekuatan, keselamatan pulang dan perginya.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih wal muhassir rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid dharain rabbi yassir wa'ain wa la yubtiluha nahwu aqlin wa jima'in ba'daha wa qabla al-fajri. Naam, law qata'aha qablahu ihtaja litajdidiha qat'an wala yubtiluha, dan tidak dapat membatalkan terhadap niat. Apa itu? Nahwu aklin, semisal makan, wajimain, dan berhubungan suami istri, ba'daha, yang dilakukan setelah berniat, wa qoblal fajri, tapi juga dilakukan sebelum terbit fajar atau sebelum subuh. Naam, ia memang tidak dapat membatalkan niat hal yang seperti itu. Lau qata'aha, jika seseorang yang melakukan hal tersebut memutus niatnya, diputusnya qablahu, sebelum fajar, ihtaja, maka orang tersebut diharuskan atau perlu untuk apa? Litajdidiha, untuk memperbaharui niat, qat'an, secara pasti. Artinya, orang ketika berniat di malam hari, lalu di tengah malam atau setelah berniat, dia makan atau melakukan hal-hal yang kalau di siang hari bisa membatalkan puasa, misalnya seperti berhubungan suami istri, tapi dia melakukan itu sebelum terbit fajar atau sebelum waktu subuh, maka hal yang seperti ini tidak dapat merusak niat. Artinya puasanya, niatnya tetap sah. Misalnya begini, ada orang niat melakukan puasa Ramadan setelah sholawat tarawih, seperti di daerah kita sering dipimpin oleh seorang imam untuk melakukan niat berjamaah misalnya. Kemudian pulang tarawih dia makan. Setelah malam dia berhubungan suami istri dengan pasangan masing-masing misalnya. Nah, lalu sebelum subuh seperti biasa dia mandi jinabat atau sholat subuh, setelah mandi jinabat, lalu tidak melakukan niat lagi, maka tetap sah puasanya. Semua itu jika dilakukan sebelum waktu subuh, makan atau berhubungan suami istrinya. Akan tetapi, jika orang yang seperti itu memutuskan niatnya, maka dia perlu untuk memperbaharui niatnya. Itu secara pasti, secara tidak ada perdebatan ulama itu. Misalnya, habis terawih saya niat, sepulang terawih sampai di rumah ada kolak misalnya. Sudah, saya makan. Tapi ketika mau makan saya putuskan niat. Wah, saya putuskan dulu niat puasa agar saya bisa makan kolak misalnya. Nah, kemudian dia lupa tidak berniat. Nah, hal yang seperti itu tidak sah puasanya. Kecuali sebelum waktu subuh dia memperbaharui niatnya. Ini qat'an, tidak ada perbedaan ulama. Wa ta'yinun liman wiyi fil fardi ka Ramadana awin nadri awil kafarati. Wa ta'yinun, dan juga disyaratkan
menentukan, mentayin liman wiyi bagi orang yang berniat, berniat puasa fil fardi di dalam melaksanakan kewajibannya Ramadana, seperti melakukan puasa Ramadan, awin nadri, atau melakukan puasa nadar, au kafarotin, atau melakukan puasa kafarah. Jadi bagi orang yang berniat melakukan puasa wajib seperti puasa Ramadan, seperti puasa nadar, seperti puasa kafarat, mereka disyaratkan mentayin, menentukan. Caranya atau contoh caranya bi'an yanwiya, dengan gambaran atau dengan cara orang tersebut berniat kullalailatin, di setiap malamnya berniat annahu, bahwa ia so'imun, adalah orang yang melaksanakan puasa godan, besok, an Ramadana, dari menunaikan kewajiban Ramadan, awin nadri, atau menunaikan puasa nadarnya, awil kafaroti, atau menunaikan puasa kafarohnya. Wa illam yu'ayyin, sekalipun orang tersebut tidak menentukan atau menyebutkan sababaha, akan sebab dia berpuasa nadar atau kafaroh. Jadi kalau syarat puasa berikutnya, syarat niat dalam puasa berikutnya yaitu mentayin. Nah, syarat mentayin ini disyaratkan bagi orang yang melakukan puasa wajib, contohnya seperti puasa Ramadan atau puasa nadar. Puasa nadar ini seperti ini misalnya. Kalau anak saya masuk perguruan tinggi favorit misalnya, saya akan melakukan puasa nadar. Nah, puasa nadar yang seperti ini itu dia wajib melakukannya, melakukan puasa nadar yang seperti itu. Kalau tidak melakukan, dia berdosa. Jadi orang yang melakukan puasa nadar atau puasa kafaroh ini misalnya seperti ini. Saya berjanji kepada sampean dengan bersumpah, wallahi, saya akan ajak kamu ke, misalnya nih, ke Probolinggo misalnya, tanggal sekian, bulan sekian. Dia bersumpah billahi, tapi pada akhirnya dia tidak melaksanakan, maka dia dikafaroh melakukan puasa. Nah, puasa yang seperti ini adalah hukumnya wajib, wajib dilaksanakan. Dan wajib ketika berniat menentukan, saya niat melakukan puasa wajib besok. Kalau Ramadan kita sebut, saya besok, saya niat melakukan puasa Ramadan besok sebagai kewajiban misalnya, atau saya niat melakukan puasa nadar besok. Jadi harus ditentukan, ditakyin. Gitu. Kalau tidak ditakyin, maka syarat niatnya kurang. Kalau syarat niatnya kurang, berarti niatnya tidak sah. Kalau niatnya tidak sah, maka puasanya juga tidak sah. Jadi harus hati-hati kalau berniat, nggih. Kalau tidak hati-hati, nggih, masalahnya ke puasa kita kan seperti itu. Jadi disyaratkan mentayin, syarat mentayin untuk puasa wajib. Oleh karena itu, falau nawa, maka jika ada seseorang berniat as-sauma, akan puasa, dia berniat berpuasa anfardihi, untuk menjalankan puasa wajib, misalnya untuk menjalankan puasa wajib,
au fardi waktihi, atau dia menunaikan kewajiban waktunya saja. Jika ada orang berniat seperti ini, lam yakfi, maka niat yang seperti ini tidak cukup. Jadi misalnya ada orang berniat, saya niat puasa untuk melaksanakan kewajiban. Dia tidak menyebut kewajibannya itu puasa apa, tidak disebut. Atau dia berniat, saya berniat melakukan kewajiban bulan ini misalnya. Nah, niat yang seperti ini tanpa ada ta'yin itu tidak cukup, tidak memenuhi persyaratan dalam niat. Jika melakukan niat seperti ini. Naam, memang hal yang demikian tidak cukup, tidak mencukupi persyaratan niat. Akan tetapi man adapun seseorang alaihi yang wajib atas orang tersebut qada'u Ramadhana ini, yaitu mengkodok 2 puasa Ramadan au nadrin, atau au nadrun ini au nadrun, atau seseorang itu mempunyai kewajiban puasa nadar, au kafarun, atau mempunyai kewajiban puasa nadar min jihati mukhtalifatin, dari alasan yang berbeda-beda. Jika ada seseorang yang punya kewajiban membayar 2 puasa Ramadan, atau menunaikan puasa nadarnya, atau ini au nadrin nih, atau dia mengkodok puasa nadarnya atau puasa kafarohnya, alasannya berbeda-beda. Jika ada orang mempunyai kewajiban seperti ini, maka tidak disyaratkan at-ta'yinu, menentukan, mentakyin. Alasannya litihadil jinsi, karena satu jenis, satu macam saja. Jadi ada orang mempunyai kewajiban kodok puasa Ramadan, 2 Ramadan, atau mempunyai kodok nadar atau kodok kafaroh, tapi alasan nadar dan kafarohnya berbeda-beda misalnya, tapi sama-sama mengkodok nadar atau kafaroh. Nah, jika ada orang yang melakukan hal seperti ini, maka tidak disyaratkan untuk mentakyin. Jadi boleh melakukan, saya besok melakukan puasa nadar misalnya, atau saya besok mengkodok puasa Ramadan. Tidak perlu disebutnya ini Ramadan yang tahun sekian, ini yang tidak perlu. Jadi langsung saja, tidak disyaratkan karena satu jenis. Wahtaroza, dan penulis Syekh Zainuddin Al-Malibar mengecualikan bishtaroti, mengecualikan dengan mempersyaratkan menginapkan niat, maksudnya fil fardi, yang menjadi persyaratan di dalam puasa wajib, anin nafli, dikecualikan dari puasa sunnah. Jadi fatasihu, maka sah fihi di dalam puasa sunnah, maka sah fihi di dalam puasa sunnah, walau muakkitan, sekalipun puasa sunnahnya mempunyai waktu. Apa itu yang sah? An-niyatu, berniat qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari. Lis-sahihi, lil khabaris sahihi, karena berdasarkan hadis yang sahih. Jadi jika di dalam puasa wajib kita disyaratkan untuk bertakyin atau dipersyaratkan menginapkan niat, maka di dalam puasa sunnah kita tidak disyaratkan untuk melakukan niat di malam hari. Tidak disyaratkan menginapkan maksudnya. Jadi jika ada orang puasa sunnah, niatnya dilakukan di pagi hari,
di sebelum tergelincirnya matahari, maka niat puasa sunnah yang seperti ini tetaplah sah. Karena ada hadis yang sahih. Hadis sahih, ada suatu riwayat Rasulullah ketika bertanya kepada istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, "Wahai Aisyah, sekarang ada makanan apa kita?" Nah, Sayyidah Aisyah menyatakan, "Maaf ya Rasulullah, hari ini tidak ada makanan." Maka Rasulullah, "Kalau begitu saya akan berpuasa." Saya berpuasa, kata beliau. Nah, karena berdasarkan hadis sahih ini, maka ulama kita, Fathul Mu'in ini, memberikan pengecualian bahwa dalam puasa sunnah kita tidak disyaratkan untuk menginapkan niat. Artinya, jika niat itu dilakukan di siang hari, itu niatnya tetap sah. Niatnya tetap sah. Khusus untuk puasa puasa sunnah. Kalau untuk puasa wajib, tetap kita noponiku tetap wajib atau disyaratkan untuk melakukan niat. Menginapkan niat. Jadi puasa sunnah yang mempunyai waktu yang dimaksud itu adalah seperti contohnya puasa Arafah, puasa Asyura, itu puasa sunnah yang mempunyai waktu. Sekalipun kita melakukan puasa Arafah, niatnya dilakukan di pagi hari sebelum tergelincirnya matahari, maka puasa sunnahnya tetap sah. Tetap sah, ya. Kemudian wabit ta'yini, dan juga dikecualikan dari mentakyin fihi yang menjadi persyaratan di dalam puasa wajib. Apa yang dikecualikan? An-naflu aidon, yaitu puasa sunnah juga. Jadi juga dikecualikan dikecualikan artinya tidak disyaratkan untuk mentakyin. Yang takyin itu menjadi persyaratan di dalam puasa wajib, dalam puasa sunnah itu tidak disyaratkan. Oleh karena itu fayasihhu, maka sah puasa sunnah seseorang walau muakkitan, sekalipun puasa sunnahnya tersebut puasa yang mempunyai waktu, biniyatim, sah karena apa? Sah biniyati mutlaqatin, dengan berniat secara bebas, dengan niat yang mutlak, secara mutlak. Kama itamadahu, sebagaimana keterangan yang menjadi yang keterangan tersebut dijadikan tumpuan hukum ghairu wahidin oleh bukan satu orang ulama saja. Artinya begini, dalam puasa sunnah juga tidak disyaratkan mentakyin. Oleh karena itu, orang yang melakukan niat, orang itu sah puasa sunnahnya, walaupun puasa sunnahnya itu yang mempunyai waktu, seperti yang disebutkan tadi, puasa Arafah, puasa Asyura misalnya, itu dilakukan dengan niat secara bebas, dengan niat yang tidak harus dengan niat bebas, tidak mentakyin, tidak menyebut ini puasa sunnah apa, puasa sunnah Asyura, puasa sunnah apa, itu tidak disyaratkan. Hal niat itu memang penuh perdebatan para ulama, Pak. Jadi kita perlu hati-hati. Nah, melakukan niat di dalam puasa sunnah itu secara mutlak, yang dimaksud secara mutlak tidak ada beda antara puasa hari Senin, hari Kamis, hari Arafah, hari Asyura, dan hari-hari putih atau hari purnama, Ayyamul Bait, itu yang dimaksud hari-hari putih. Jadi kalau kita misalnya
tanggal 10 Muharram itu pas hari Senin, kita tidak perlu melakukan saya niat melakukan puasa Asyura dan puasa Senin. Oh, itu malah bahaya kalau disebutkan seperti itu. Mendingan saya niat melakukan puasa mutlak besok. Niat melakukan puasa sunnah besok. Atau pas di pagi harinya bangun tidur saya niat puasa sunnah. Seperti itu, nggih. Bahkan menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i di dalam kaul jadidnya, puasa sunnah yang diniati, berniat sebelum tenggelamnya matahari itu tetap sah. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i yang terkumpul dalam kaul jadidnya. Jadi ada orang sampai sore belum makan misalnya, sampai setelah asar belum makan, lalu dia niatkan untuk berpuasa sunnah, itu tetap sah menurut Imam Asy-Syafi'i. Naam, iya memang bahasa pernah membahas atau telah membahas fil majmu'i, Imam Nawawi telah membahas fil majmu'i yang tercatat di dalam kitab Al-Majmu', mencatat ishtarotat ta'yini tentang mempersyaratkan niat, mempersyaratkan ta'yin. Jadi Imam An-Nawawi pernah membahas di dalam kitab Majmu' tentang mempersyaratkan niat fir rawatibi di dalam puasa rawatib. Contohnya ka'arufati seperti puasa Arafah, wama ma'aha dan puasa yang menyertai Arafah atau puasa yang setara dengan Arafah. Oleh karena Imam An-Nawawi pernah membahas di dalam yang tercatat di dalam kitab Majmu' tentang disyaratkannya ta'yin di dalam puasa rawatib, fala yuhsolu, maka tidak dicapai ghairuha, selain puasa rawatib, ma'aha yang bersama puasa rawatib, wa innawa sekalipun seseorang itu telah niat. Jadi ada orang, Imam Nawawi telah membahas di dalam kitab Majmu', di dalam karya masterpiece-nya kitab Majmu', beliau membahas tentang persyaratan ta'yin, disyaratkannya ta'yin di dalam puasa sunnah rawatib seperti puasa Arafah dan puasa yang setara, statusnya sama dengan puasa Arafah. Karena menurut Imam Nawawi, puasa yang menyertai, yang diniatkan bersamaan dengan puasa Arafah, maka puasanya tidak sah. Misalnya puasa Arafah bertepatan hari Senin, lalu digabung menjadi satu, itu tidak sah menurut Imam An-Nawawi. Sekalipun dia telah niatnya untuk puasa Arafah sebetulnya, tapi ketika berniat hendak melakukan, dia malah meniatkan dua-duanya menjadi satu, itu tidak sah. Bal sebaliknya muqtadol qiyasu, bal sebaliknya muqtadol qiyasu, adapun tujuan muqtadol qiyasi, adapun tujuan menganalogikan tujuan qiyas, tujuan qiyas menganalogikan masalah ta'yin tadi, kama qolal Asnawi, sebagaimana yang pernah difatwakan oleh Imam Isnawi. Tujuan menganalogikan mengkias ay'annan niyataha, bahwasanya berniat untuk keduanya tersebut mubtilatun, adalah hal yang batil. Jadi menggabungkan puasa rawatib dengan yang lain itu tidak akan pernah tercapai puasanya. Karena menurut Imam Isnawi, orang yang berniat untuk keduanya tersebut adalah melakukan hal yang batal,
Jadi tidak sah. Kama lau nawa, sebagaimana jika, nah ini dikiaskan ke ini. Jadi dianalogikan orang yang niat melakukan puasa, menggabungkan puasa rawatib dengan puasa yang lain itu tidak sah. Itu dianalogikan, dikiaskan kama lau nawa, sebagaimana keterangan jika ada seseorang berniat ad-duhra untuk melakukan sholat duhur wa sunnatahu, sekaligus melakukan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah duhur misalnya, au sunnatad duhri, atau dia melakukan sholat sunnah duhur wa sunnatal asri, dan sholat sunnah asar misalnya. Nah, hal yang seperti ini itu tidak sah. Misalnya nih, sampai di masjid, masuk dalam masjid, kita berniat. Waktu mau sholat duhur, dia niatkan. Saya niat sholat duhur sekaligus sholat sunnah ba'diyah duhur misalnya. Oh, itu tidak sah. Itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak setara antara sholat fardu dan sholat sunnah. Itu tidak boleh digabungkan. Tidak boleh. Kalau untuk sunnah, ibadah sunnah, itu boleh digabungkan ketika setara statusnya. Setara sesama puasa rawatibnya. Pokoknya setara. Puasa rawatib itu yang menyertai, yang klasifikasinya itu setelah puasa, setelah ibadah wajib, yang menyertai itu biasanya disebut rawatib. Jadi seperti sholat duhur, ibadah sunnah rawatibnya itu sholat qobliyah dan ba'diyah. Fa'aqallun niyati, niat yang paling ringkas, niat yang paling sedikit, artinya minimalis. Al-mujazzi'ati, yang mencukupi, artinya yang walaupun niatnya minimalis, ringkas, tapi memenuhi syarat, yaitu nawaitu sauma Ramadan. Saya niat melakukan puasa Ramadan. Walau bidunil fardi, sekalipun seseorang yang berniat tersebut tidak menyebut, tanpa menyebut fardu. Maksudnya begini, saya niat melakukan puasa wajib, kan kalau fardu itu puasa wajib Ramadan. Walaupun tidak menyebut wajib, itu tetap al-mujzi'ah, tetap lolos, tetap tembus. Artinya memenuhi syarat alal muktamadi, menurut kaul yang muktamad, yang kuat untuk bisa dijadikan sandaran hukum. Sohahu, sebagaimana dalil yang dibenarkan, yang telah dibenarkan oleh Imam Nawawi fil Majmu'i, di dalam kitab Majmu', taba'an, karena mengikuti lil aktsarina, terhadap mayoritas ulama. Alasan para ulama, li'anna sauma, karena sesungguhnya puasa Ramadan, minal balighi, dilakukan oleh seorang balik, la yaqa'u, itu tidak akan bisa terjadi illa fardhon, kecuali dilakukan dalam keadaan fardu. Jadi niat walaupun ringkas, minimalis, itu tetap sah ketika dia menyebut kalimat atau kata nawaitu sauma qadin, nawaitu sauma Ramadan, saya niat melakukan puasa Ramadan, sekalipun dia tidak menyebut kata wajib, kata fardu. Seperti biasanya, saya niat melakukan puasa wajib Ramadan. Nah, tidak menyebut puasa wajib, itu tetap mujzi'ah, tetap memenuhi syarat niat puasanya. Walaupun niatnya itu, kalimat niatnya itu ringkas.
itu tetap sah menurut kaul yang muktamad. Kaul muktamad ini yang bisa dijadikan sandaran hukum, seperti yang disahihkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu'. Di dalam kitab Majmu'. Karena Imam Nawawi lebih cenderung memilih mengikuti mayoritas ulama, konsensus ulama. Alasan para ulama, karena puasa Ramadan tidak mungkin bisa terjadi dilakukan oleh orang balik kecuali dia menyadari bahwa puasa Ramadan itu wajib. Jadi gak ono ceritane orang melakukan puasa Ramadan dia tidak tahu kalau puasa Ramadan itu wajib. Wa muqtadha kalamur raudhati. Wa muqtadha kalamur raudhati. Keputusan pembahasan kitab Raudhah. Kitab Raudhatut Thalibin ini juga penulisnya Imam An-Nawawi. Wal Minhajih dan kitab Al-Minhaj. Minhaj ini juga kitabnya Imam An-Nawawi. Jadi keputusan pembahasan yang tercatat di dalam kitab Raudhah dan kitab Minhaj, wujubuhu adalah wajib menyebut kata fardu au bila godin, walaupun tanpa menyebut lafadz godin. Artinya menurut pembahasan Imam Nawawi yang mencatat, dia membahas panjang lebar di dalam kitab Raudhah dan Al-Minhaj, bahwa di sana menyebutkan wajib menyebutkan kata fardu. Kata fardu. Saya niat melakukan puasa wajib Ramadan. Harus menyebutkan kata wajib walaupun tanpa menyebutkan kata besok saya melakukan puasa wajib Ramadan besok. Tanpa menyebutkan besok itu tidak apa-apa. Itu menurut Imam An-Nawawi. Kama qala Syaikhani, sebagaimana yang pernah difatwakan oleh kedua guru kami, yaitu Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Jadi dalam ulama ashab Syafi'i itu ada dua ulama agung, yaitu Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i itu lebih senior dari Imam Nawawi. Imam Ar-Rafi'i terkenal dengan kitabnya Al-Muharrar. Beliau mensyarah kitabnya Al-Ghazali. Lalu di generasi-generasi berikutnya hadirlah seorang Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi yang bernama Zakaria Yahya bin Syaraf itu mensyarah kitab Al-Muharrar menjadi satu kitab yang ringkas, yaitu kitab Minhajut Thalibin. Nah, dua ulama agung ini berpendapat li'anna lafdol ghadi, karena kata besok ishtahara itu telah masyhur fi kalamihim, di dalam perbincangan para ulama, pembahasan para ulama fi tafsirit ta'yini, bahwa lafadz ghadan itu ditafsir sebagai ta'yin. Jadi menurut dua orang guru agung ini, lafadz ghadin itu di kalangan pembahasan ulama itu sudah masuk ta'yin. Ketika menyebut lafal ghadin besok itu sudah ta'yin. Menurut keterangannya kedua orang ulama agung ini, wahua, padahal lafadz ghadin tersebut fil haqiqati, padahal lafadz ghadin pada kenyataannya adalah laisa min haddit ta'yini, itu bukan termasuk ta'yin, bukan definisi ta'yin. Bukan definisi. Dalam redaksi niat itu para ulama ini berbeda-beda pendapat. Ada yang menyatakan niat yang cukup ringkas, nawaitu shauma Ramadan, saya niat puasa Ramadan tanpa nyebut kata wajib pun itu sah. Ini pendapat yang paling kuat, al-mu'tamad, yang banyak dijadikan sandaran hukum oleh para ulama. Dan ini juga disahihkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu'. Jadi niat
saya besok niat puasa Ramadan, itu cukup. Itu cukup. Itu niat yang minimalis tapi paling ringkas tapi cukup. Nah, mengenai perbincangan yang ditulis oleh Imam Nawawi yang ada di dalam kitab Raudhah dan juga kitab Al-Minhaj, di situ tercatat bahwa wajib menyebutkan kata fardu walaupun tidak menyebut kata besok, sebagaimana yang pernah difatwakan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, karena menurut kedua ulama agung ini lafadz besok itu di kalangan para ulama sudah masyhur, sudah sangat dikenali bahwa kata godin itu ditafsir sebagai ta'yin. Walaupun pada kenyataannya lafadz godin itu bukan ta'yin, Oleh karena itu, fala yajibu maka wajib at-ta'arrudu menyebut lahu akan lafadz godin bi khususihi secara khusus. Maka tidak wajib menyebut godin secara khusus. Jadi tidak wajib menyebut lafadz godin secara khusus. Bal yakfi, sebaliknya cukup dukhuluhu, masuknya seseorang fi saumis syahri, di dalam puasa bulan Ramadan al-manwi, yang diniatkan li husulit ta'yini, untuk hasilnya ta'yin, tercapainya ta'yin hina idin, seketika itu juga. Lakin akan tetapi qaditul kalami syaikhina, adapun maksud atau keputusan pembahasan guru kami yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami kal Muzajjadi, sebagaimana Imam Muzajjad, sebagaimana keputusan Imam Muzajjad, wujubuhu adalah wajib menyebut kata godin. Jadi pelik nggih para bapak. Jadi kita ikut yang ini mawon. Kita ikut kalau memang dirasa berat mengucapkan kesulitan, misalnya menghadirkan niat yang panjang sekali, kita mengikuti kaul yang muktamad saja. Saya besok saya niat melakukan puasa Ramadan esok hari. Nah, itu cukup Pak, itu cukup. Tapi kalau Anda kepingin sempurna, maka sampean sebut semua. Saya niat puasa besok untuk melakukan kewajiban bulan Ramadan lillahi ta'ala. Nah, itu. Karena di sini banyak perdebatan di dalam menurut dua guru, yaitu dua guru agung, Imam Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, menyatakan lafadz godin itu telah masyhur di pembahasan para ulama bahwa lafadz godin itu ditafsir sebagai ta'yin. Ketika menyebut godin itu sudah bermentakyin, walaupun pada hakikatnya lafadz godin itu bukan masuk dalam definisi ta'yin. Oleh karena itu tidak wajib menyebut lafadz godin. Menyebut secara khusus itu tidak wajib. Sebaliknya, ketika orang masuk dalam bulan puasa, masuk dalam keesokan harinya, melakukan puasa, kewajiban puasa yang telah diniatkan, seperti saya besok niat melakukan puasa Ramadan misalnya, itu sudah ketika mengucapkan seperti itu, masuk keesokan pagi harinya tanpa menyebut besok misalnya, itu sudah cukup, sudah hasil ta'yin itu. Kata esoknya itu sudah hasil, sudah terjadi. Tetapi keputusan dari perbincangan guru kami sama seperti yang diputuskan oleh Imam Al-Muzajjad, tetap wajib mengucapkan kata godin. Tetap wajib. Nah, di sini saya coba meringkas di keterangan itu, penyebutan kata fardu dalam niat puasa berbeda dengan dalam sholat. Karena di dalam sholat, jika kita mengulang sholat, itu disunahkan. Contoh seperti ini. Saya datang ke suatu masjid, di masjid itu belum ada orang jam 1, karena sudah pulang, selesai melakukan sholat duhur. Jadi saya melakukan sholat duhur munfarid, seorang diri. Setelah salam, ada orang masuk, 3 orang misalnya. Lalu
3 orang tersebut melakukan sholat jamaah. Nah, saya kepingin mendapat pahala berjamaah, maka saya melakukan tajdidus sholat, melakukan sholat berjamaah. Itu disunahkan. Karena dalam sholat itu mengulang sholat itu disunahkan, maka di dalam sholat hukumnya wajib menyebut kata fardu. Untuk membedakan antara sholat yang dilakukan, sholat ada, dan sholat yang diulang. Tapi dalam puasa tidak. Ini pendapat para ulama. Dalam puasa tidak. Seperti pendapat guru kami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi kitab Tuhfatul Muhtaj itu karangan Ibnu Hajar Al-Hitami mensyarah kitab Minhajut Thalibin. Beliau menyatakan tidak wajib menyebut kata godin, kata besok itu secara khusus. Sama seperti niat puasa sebulan di malam pertama Ramadan menjadi sah ketika berniat di pagi harinya, jika di malam harinya dia lupa. Dan di dalam kitab Fathul Jawad juga tertulis, niat paling ringkas adalah aku niat puasa besok untuk menunaikan kewajiban Ramadan. Itu sudah di dalam Fathul Jawad. Nawaitu fardhi Ramadana, nawaitu sauma godin an adai fardhi Ramadana. Itu sudah cukup. Apa menyebutkan hadhihi sanati lillahi ta'ala itu sudah cukup menurut keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Jawad. Wa akmaluha, niat yang sempurna, yang paling sempurna, nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi saya niat melakukan puasa Ramadan, nawaitu sauma Ramadhani, nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadhani. Saya niat melakukan puasa esok untuk melakukan kewajiban bulan Ramadan. Hadhihi sanati di tahun ini lillahi ta'ala. Jadi ini niat yang paling sempurna. Nek wis melakoni ini wis mesti sae niate kan. Karena tercapai semua. Nah, khusus lafaz kata Arabnya, bahasa Arabnya, nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadhani bil jarri, dibaca jer artinya berharokat kasrah, Ramadhani li idhofatihi karena disandarkannya li idhofatihi karena sandarannya dijadikan sandarannya lafaz Ramadan lima terhadap kata ba'dahu setelahnya hadhihi sanati lillahi ta'ala, yaitu disandarkan kepada lafaz hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi yang benar secara i'rab bacaannya bukan an adai fardi syahri Ramadana, bukan Ramadana nggih, Ramadhani hadhihi sanati. Karena kalau diputus an adai fardi Ramadana, kalau diputus an adai fardi Ramadana. Nah, di hadhihi sanati ini bukan hadhihi sanati, hadhihi sanata lillahi ta'ala menjadi dorof. Tapi yang paling benar nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadhani hadhihi sanati. Li sihhatin, niat yang paling sempurna itu nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Li sihhatin niat, karena sahnya niat hina idin ketika niat diucapkan secara sempurna. Ittifaqan, ini berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi semua ulama itu sepakat kalau ibadah itu kepingin sah, niatnya harus sempurna. Harus sempurna. Ini semua sepakat, ini para ulama sepakat. Tetapi wabahata, lagi-lagi Pak, namanya fikih itu tetap banyak silang pendapatnya. Wabahata, dan telah membahas Al-Atra'i, Imam Al-Atra'i
membahas annahu laukana alaihi mithlul adai, bahwa jika ada seseorang yang mempunyai kewajiban semisal puasa ada, kakodoi Ramadhana, seperti mengkodok puasa Ramadan, qoblahu, seperti mengkodok puasa Ramadan yang sebelumnya, Ramadan yang lalu, kodok puasa Ramadan qoblahu yang sebelumnya, yaitu Ramadan tahun lalu. Jika ada orang mempunyai kewajiban yang setara dengan puasa ada, puasa yang dilakukan pas waktunya, seperti mengkodok puasa Ramadan tahun sebelumnya, lazimahut ta'arrudu lil adai, maka wajib bagi orang tersebut untuk menyebut lil adai terhadap kata ada, au ta'yinus sanati, atau wajib menentukan kata tahun, bukan sunnati, sanati. Jadi niat yang paling sempurna itu niat yang adalah aku niat puasa untuk melaksanakan kewajiban Ramadan di tahun ini karena Allah Ta'ala. Karena alasannya sahnya niat ketika niat itu diucapkan secara sempurna. Ini berdasarkan kesepakatan ulama tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi semua ulama itu satu pendapat, tidak ada perbedaan, bahwa ibadah itu akan menjadi sah kalau niatnya sempurna. Namun Imam Adh-Dha'i telah membahas bahwa jika saja ada orang yang mempunyai kewajiban yang setara dengan puasa ada, jadi puasa ada itu ibadah yang dilakukan tidak keluar waktu, itu disebut ada. An adai usolli fardhu dhuhri an ada usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin fardhu lillahi ta'ala, ada lillahi ta'ala, ada an lillahi ta'ala, artinya dilakukan di dalam waktunya, tidak keluar, itu disebut ada. Seperti kita puasa di dalam bulan Ramadan ini disebut puasa ada. Tapi ketika dilakukan di luar Ramadan itu disebut qadha. Melakukan puasa Ramadan tapi di luar bulan Ramadan itu disebut qadha, bukan ada lagi. Nah, ketika orang mempunyai kewajiban membayar puasa atau mengqadha, jika seseorang mempunyai kewajiban yang kewajiban itu setara dengan puasa ada, seperti puasa mengqadha Ramadan yang batal di tahun sebelumnya misalnya, dia wajib menyebutkan kata ada dan wajib menyebutkan menentukan kata tahun. Di tahun ini, di tahun 2017 kemarin, saya mengqadha niat puasa di tahun kemarin. Saya niat melakukan puasa Ramadan ada lillahi ta'ala. Jadi itu menurut Imam Adh-Dha'i. Menurut Imam Adh-Dha'i, karena wajib menentukan tahun agar bisa membedakan puasa ada dan puasa qadha. Menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Hitami di dalam kitab Tuhfah, adalah pendapat yang didasari dengan dalil yang lemah. Jadi pendapat Imam Adh-Dha'i ini dikomentari oleh Ibnu Hajar Al-Hitami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, bahwa pernyataan yang seperti ini tidak mendasar, didasari dengan dalil yang lemah. Jadi kenapa ini dibahas secara panjang lebar oleh para ulama kita? Karena para ulama kita itu kepengen kita itu mempunyai banyak pilihan. Ada yang ketat seperti ini, ada yang agak lentur seperti ini, tapi semua berdalil. Ini yang dikomentari oleh Ibnu Hajar Al-Hitami, dalilnya lemah. Bukan tidak ada dalil, tapi dalilnya lemah. Dan lemah itu bukan palsu, bukan dhaif, itu bukan maudhu. Baik, para bapak,
saya rasa cukup sekian, sebelumnya saya mewakili kru yang ada di Zawiyah At-Ta'limiyah mengucapkan mohon maaf bila mana setiap kali kami melakukan siaran langsung kami kurang maksimal, kurang maksimal karena kami dalam tahap belajar live streaming nih Pak. Jadi semula kami mengaji offline karena ada sebagian dari saudara-saudara kami yang menginginkan supaya direcord, maka pilihannya live streaming di YouTube. Tapi karena keterbatasan pengetahuan kami tentang acara live-livean seperti ini, maka banyak terjadi kendala. Sebetulnya kemarin sore saya melakukan live streaming tapi tidak keluar audionya. Jadi mohon maaf, mohon maaf, kami mewakili pesantren pojok Zawiyah At-Ta'limiyah. Mohon maaf bila mana kajian-kajian kami kurang menarik, banyak kesalahan membaca secara i'rab, mohon komentarnya, mohon diingatkan kami, bantu kami untuk berbenah diri dengan dikritik, diberi pengertian, dan di penghujung Ramadan ini saya pribadi mewakili Lurah Pondok yang saat ini lagi sakit opnam di salah satu rumah sakit. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dari saya pribadi saya juga mohon maaf lahir dan batin bagi para muslimin muslimat yang melakukan perjalanan mudik. Hati-hatilah di jalan. Semoga Anda sekalian perjalanan mudik yang diniatkan bersilaturahim, semoga Allah mencatat keringat, lelah, dan tapak demi tapak yang sangat panjang sekali. Allah mencatat semua sebagai amal soleh di bulan Ramadan yang pahalanya berlipat-lipat. Dan kami juga tidak lupa dari Zawiyah At-Ta'limiyah mengucapkan selamat menyongsong Hari Raya Idul Fitri, teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim, wa kullu amin wa antum bi khair, wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.